Apa saja submenu yang ada pada ribbon page layout? Seberapa pentingkah page layout dalam pengelolaan data pada lembar kerja Microsoft Office Excel? Simak videonya. Yo YouTubers, jumpa lagi dengan Jun Channel. Pada tutorial keempat kali ini kita akan membahas bagaimana fungsi dari menu ribbon page layout. Perlu diingat, menu ribbon page layout merupakan menu yang sangat dibutuhkan dalam pengisian data dan tampilan laporan-laporan atau report yang sangat menarik dan mudah dibaca dan dimengerti. Simak video ini dan jangan lupa dukungan like, comment, dan subscribe. Pada video tutorial keempat kali ini, topik yang akan dibahas yaitu menu ribbon page layout. Menu ribbon page layout merupakan menu yang sangat penting dalam hal pengaturan halaman, lembar kerja, sehingga dalam penulisan pembuatan tabel dapat disesuaikan, menghasilkan tampilan yang terbaik, serta laporan yang dapat dicetak dengan sistematis sehingga mudah dipahami dan menarik. Pada pilihan submenu ribbon page layout terdiri dari, langsung saja klik menu ribbon page layout. Pada sudut sebelah kiri, submenu ribbon page layout adalah tema. Tema mempengaruhi data dan objek yang terdiri dari jenis warna yang disusun secara bertingkat, jenis tulisan, dan efek yang diberikan pada objek. Pilihan kedua di sebelah tema adalah margin. Margin merupakan batasan tepi, atas, bawah, kanan, dan kiri dari halaman cetak yang terdiri dari 4 pilihan. Pilihan pertama adalah last custom setting, merupakan pengaturan batasan yang sudah kita tentukan sebelumnya. Normal, standarisasi dari sistem yang menentukan batasan tepi, atas, bawah, kanan, dan kiri. Wide merupakan perluasan dari batasan tepi, kanan, kiri, atas, bawah yang mengurangi isi dari halaman cetak. Narrow merupakan penyempitan dari batas tepi, atas, bawah, kanan, kiri yang menambah halaman cetak. Pilihan yang ketiga adalah orientation. Orientation adalah pengaturan dalam halaman cetak yang terdiri atas 2, yaitu portrait yang vertikal atau tegak lurus dan landscape adalah yang horizontal atau melebar. Pilihan keempat adalah size. Size adalah jenis kertas dan ukuran yang akan dijadikan sebagai wadah dalam pencetakan. Pada pilihan pertama adalah A4 dengan ukuran 210 dikali dengan 297 mm dan seterusnya, atau kita juga dapat menentukan pilihan ukuran kertas sesuai dengan yang kita inginkan. Maka kita klik more paper size, maka akan terbuka kotak dialog page setup. Pada kotak dialog page setup, pilihan pertama adalah page dengan orientasi sama seperti yang tadi yang sudah kita bahas. Skala, scaling. Skala yang dimaksud dalam hal ini adalah pengaturan dalam tampilan untuk satu halaman percetakan. Misalkan pada pilihan pertama adalah adjust to 100% normal size. Hal ini dimaksudkan untuk menampilkan 100% ukuran dalam percetakan untuk satu halaman. Namun apabila isi dari suatu halaman tadi melebihi dari ukuran kertas, kita dapat mengurangi tampilan dari ukuran tersebut. Misalkan pada data ini kita bisa melihat laporan hasil timbang tanggal 2 April 2002. Maka ketika kita mengeset ukuran kertas A4 untuk ukuran batas tepinya pas marginnya,
sebelah ini. Bisa dilihat garis putus-putus tadi pas dia dengan neto batas neto 2. Namun apabila ukuran isi tadi melebar, maka kita bisa lihat bahwasanya ini lebih tampilannya. Ini apabila kita cetak akan menjadi 2 halaman. Namun apabila kita tidak ingin menjadi 2 halaman, kita bisa merapikan halaman dengan memperkecil seperti ini kolomnya bisa, atau mengatur untuk tampilannya. Misalnya mode paper size kita atur 90%, kita kurangi 75, maka akan sampai sini. Berarti dia muat untuk satu tampilan. Namun hasil tampilannya seperti ini akan menjadi lebih kecil. Beda dengan kita tampil 90% tadi, dia lebih besar, namun terpotong tampilan printnya, hasil cetaknya nanti. Untuk pilihan kedua adalah fit to. Jadi dalam arti pilihan kedua ini adalah secara sistematis dari pengaturan sistem untuk menjadikannya satu halaman. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk mengatur ini, maka sistem yang akan memadatkan menjadi satu halaman. Pada pilihan paper size, kita akan menentukan jenis dan ukuran kertas yang ingin jadikan wadah dalam pencetakan. Untuk quality tergantung jenis printer. Untuk Fishback number adalah merupakan halaman lembar cetak yang akan kita ingin tampilkan. Jika kita memilih auto, maka secara otomatis akan diurutkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi jika ingin kita tentukan misalnya dari 5, maka akan dimulai dari 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Pada pilihan kedua adalah margin. Ini sudah kita bahas tadi, batas tepi atas, kiri, kanan dan bawah. Dan header merupakan catatan terletak di atas ataupun footer catatan terletak di bawah. Pada pilihan center on page merupakan posisi dari data. Terdapat 2 pilihan, yaitu horizontal dan vertikal. Jika kita ingin menampilkan, pada pilihan pertama adalah horizontal. Untuk pilihan horizontal apabila kita ingin menampilkan data di tengah-tengah antara kiri dan kanan. Namun pada pilihan kedua apabila secara vertikal ingin menampilkan data di tengah-tengah antara atas dan bawah. Kita klik dua-dua, maka dia di tengah-tengah. Untuk header dan footer sudah saya jelaskan tadi, merupakan catatan kaki di atas, bawah. Untuk di print out and append page, dan ini untuk skala dokumen, ini pengaturan standar. Kemudian untuk sheet lembar kerja, print area merupakan kawasan atau wilayah cetak. Misalkan di sini bisa kita lihat kawasan atau luasan cetak adalah H2 sampai dengan AC30. Berarti ini H2 sampai dengan AC30. Inilah kawasan atau wilayah cetaknya tadi. Untuk pilihan print titles merupakan titel atau judul yang akan tetap tampil pada saat kita akan mencetak. Misalkan pada data T1, jika kita menerapkan untuk ukuran kertas A4, maka kita lihat dulu tampilan halaman cetak atau halaman baca dengan mengklik menu ribbon view normal sesuai dengan standar halaman tulis. Page break view merupakan tampilan untuk lembar cetak. Page layout merupakan tampilan cetak yang terpisah antara satu halaman dengan halaman lainnya. Misalkan di sini saya akan memilih page break, berarti tampilan halaman cetak. Terdapat garis putus-putus berwarna biru, merupakan kawasan yang membatasi antara satu halaman dengan halaman lainnya. Maka kita bisa menariknya ke sebelah kanan sehingga pada saat kita memprint menampilkan satu lembar. Pada baris 48 dan 49 merupakan batas dari halaman 1, halaman 2. Jadi bisa kita lihat untuk tampilan halaman tadi seperti ini. Nah, maka pada saat kita ingin mencetak suatu data, kita tekan Ctrl P untuk tampilan print atau file, pilih print. Sama hasilnya. Baris 48 tadi ini kan batas terakhir. Pada halaman 2 judul nomor tiket, masuk keluar, customer, nama supir plat dan sebagainya, ini tidak ada pada tampilan halaman 2, halaman 3, halaman 4 dan seterusnya
sehingga pada saat kita mencetak dia tidak ada kepala judul. Maka pada settingan dari size tadi kita harus memilih rows to repeat at top, berarti pengulangan baris untuk posisi atas pada pilihan pertama ini artinya. Kemudian untuk pilihan kedua adalah columns to repeat at left, berarti pengulangan kolom untuk sebelah kiri. Kita pilih yang ini, lalu kita blok dari baris ke-1 sampai dengan baris ke-4, baru kita klik OK. Maka pada saat kita memprint dengan menekan Ctrl P, maka halaman 2, 3, 4 semua udah ada kepala judul. Nah, seperti itu fungsinya. Selanjutnya, untuk pilihan dari grid lines merupakan garis-garis asiran yang di luar data tadi nih. Kalau bisa kita lihat nih kan ada kotak-kotak nih garis-garisnya nih. Nah, ini disebut dengan grid lines yang secara vertikal, horizontal, untuk arsiran-arsiran bentuk-bentuk sel tadi. Beda dengan border. Kalau border itu udah kita setting untuk garisnya itu terang. Untuk black and white, apabila kita ingin menampilkan print halaman hitam dan putih, warnanya hitam dan putih saja. Kemudian untuk drop quality merupakan tampilan kabur, dan untuk row and column heading merupakan tampilan dari baris dan kolom kepala. Baris dan kolom kepala saja yang akan di print. Comments-nya apabila kita ingin menekan comments di antar lembar bisa kita ini, tapi ini jarang dipakai. Untuk back order dua pilihan, yaitu pada pilihan pertama down dan over akan mencetak dari halaman paling akhir sampai ke halaman pertama. Sementara over dan down berarti akan menampilkan halaman cetak mulai dari atas sampai ke bawah. Pada pilihan yang kelima adalah print area. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, print area adalah luasan atau kawasan cetak. Misalkan pada grafik seperti ini saya ingin mencetak kawasan sesuai dengan keinginan saya, maka cara untuk men-set print area adalah, maka di sini saya blok dari H1 sampai dengan AD1. Lalu saya pilih set print area, terapkan kawasan cetak. Maka kita lihat tampilannya pada Pick Brick View seperti ini. Inilah kawasan cetak yang kita terapkan tadi. Kita tampil normal lagi. Pada pilihan yang keenam adalah brick. Brick merupakan pemisah atau pembagi antara satu halaman dengan halaman lainnya. Misalkan pada grafik seperti ini, untuk halaman yang ditampilkan adalah halaman 1, halaman 2, dan halaman 3. Jika kita ingin membagi satu halaman dan menerapkan halaman pemisah dan membuat satu halaman yang berikutnya, kita blok kolom O, lalu kita pilih insert brick, maka batasan halaman akan mengarah pada kolom O. Jadi fungsi brick sini adalah memisah atau membagi halaman cetak. Pada pilihan yang ketujuh adalah background. Background adalah peletakan gambar atau pola yang menjadi latar belakang dari lembar kerja. Misalkan klik background, lalu akan keluar pilihan seperti ini. Karena kita tidak mempunyai koneksi internet, maka kita pilih work line. Lalu saya pilih foto saya di sini. Kita lihat tampilannya secara normal. Jadi tampilan lembar kerja ini foto saya yang sudah saya set sebagai background tadi. Untuk menghapusnya, kita pilih quick layout, delete background. Maka latar belakang sudah dihapus. Untuk print details sudah saya jelaskan tadi. Untuk pilihan ke-9 adalah pengaturan tinggi, lebar, luas, skala dari ukuran data atau objek. Tampilkan untuk dicetak. Pada grafik seperti ini, apabila kita ingin memperlebarnya atau memperluas ukuran grafik tersebut, misalkan memperluas skala dalam pencetakannya, maka skalanya 100%. Kita akan buat menjadi 400%. Maka pada tampilan halaman cetak, ini bisa kita lihat untuk mencetak satu grafik membutuhkan banyak halaman. Halaman 1, halaman 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan halaman 36. Sebelumnya pada tampilan grafik tadi dengan skala 100% cuma 3 halaman untuk mencetak grafik. Pada pilihan ke-10 adalah grid lines. Grid lines adalah garis-garis secara vertikal dan horizontal yang berwarna samar yang menjadi pembatas antara satu sel dengan sel lainnya. Grid lines berbeda dengan border. Border merupakan penerapan bingkai atau garis yang menjadi pembatas antara sel satu dengan lainnya yang berfungsi untuk membuat suatu data tabel yang akan tampil jika dicetak. Pada grid lines terdapat dua pilihan. Pada pilihan view, apabila kita ingin melihat tampilan dari
garis-garis yang membatasi satu sel dengan sel lainnya. Centang, maka kita bisa lihat garis-garis tersebut akan segera tampil membatasi satu sel dengan sel lainnya. Apabila kita hilangkan centangnya, maka garis-garis tersebut tidak akan muncul. Pada pilihan kedua adalah print. Apabila kita mencentang print, maka pada saat kita mencetak data tabel dari suatu lembar kerja, garis-garis tersebut juga akan ikut tercetak. Pada pilihan ke-11 adalah heading. Heading merupakan kepala dari baris dan kolom yang terdiri dari dua pilihan. Pilihan pertama adalah view. Apabila pilihan view dicentang, maka kita dapat melihat kepala dari baris atau kolom. Apa saja itu? Kita bisa lihat di sini adalah kolom H, kolom I, kolom J, kolom K. Huruf-huruf yang secara horizontal tersebut disebut dengan heading, dan di sudut kiri terdapat baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 disebut juga heading. Pilihan kedua adalah print. Apabila dicentang, maka pada saat kita mencetak data pada lembar kerja, misalkan pada grafik ini saya centang print, maka kita pilih Ctrl P, print. Oke, kita bisa lihat heading juga ikut tercetak nih, H, I, J, K, L, M, N, baris 1, 2, 3 dan seterusnya. Heading data tersebut juga ikut tercetak. Pada pilihan ke-12, apabila kita ingin menampilkan satu objek di atas satu objek lainnya atau menampilkan satu objek di atas semua objek lainnya. Pada pilihan ke-13, apabila kita ingin membelakangi satu objek dari satu objek lainnya atau membelakangi satu objek dari semua objek lainnya. Langsung saja kita praktekkan. Pada grafik ini saya akan menambahkan dua foto. Akan terdapat tiga objek. Objek pertama, objek kedua, dan objek ketiga. Apabila kita ingin menampilkan grafik ini di atas dua objek foto tersebut, maka kita akan klik. Untuk foto pertama, kita pilih send backward, maka akan tampil dua pilihan. Pada pilihan pertama adalah send backward. Send backward berarti membelakangi satu objek lainnya. Send to back membelakangi seluruh objek. Jadi di sini saya pilih send backward. Kemudian untuk foto kedua saya pilih send to back, sehingga kita dapat melihat pada urutan pertama yang teratas, yang di atas, pada urutan pertama yang tampil adalah grafik, urutan kedua adalah foto yang pertama tadi, dan yang ketiga adalah foto yang kita pilih tadi, send to back. Namun apabila kita ingin menampilkan foto ini, yang ini merupakan urutan pertama yang tampil, kemudian ini kedua dan ini ketiga, maka kita klik pada foto tersebut. Terdapat dua pilihan. Bring forward berarti menampilkan satu objek di atas satu objek lainnya. Bring to front menampilkan satu objek di atas seluruh objek lainnya. Maka saya pilih bring to front. Lalu untuk gambar kedua saya pilih bring forward. Maka pada urutan pertama foto yang ini, kedua dan yang ketiga adalah grafik. Inilah yang merupakan fungsi dari bring forward dan send backward. Untuk pilihan ke-14, selection pin, apabila kita ingin menampilkan atau menyembunyikan satu atau lebih objek secara cepat, kita akan memblok ketiga objek dengan menekan dan menahan tombol pada keyboard Ctrl 1, 2. Maka tiga objek sudah diblok. Lalu saya pilih selection pane. Sini bisa kita lihat pada kotak dialog sebelah kanan selection pane ada terdapat show all, terdapat hide all. Apabila kita klik hide all, maka akan menyembunyikan semua objek. Namun apabila kita klik salah satu objek untuk ditampilkan seperti ini, maka akan muncul dan seperti ini. Oke, ini. Jadi fungsi dari selection pane adalah menyembunyikan atau menampilkan objek. Pada pilihan ke-15 adalah line. Line dibutuhkan apabila kita ingin menambahkan atau menggantikan suatu objek berdasarkan ketentuan dari ukuran yang kita inginkan. Pada pilihan align terdapat snap to grid dan snap to shape. Misalkan saya pilih snap to grid, kemudian saya pilih insert
saya pilih persegi. Ketika saya mengklik ini, maka akan memadati sesuai dengan ukuran sel, tidak bisa di tengah-tengah. Ini tampilannya. Tetapi apabila saya tidak mengaktifkan snap to grid, maka pada saat saya menginsert shape, ini bisa seperti ini. Pilihan kedua adalah snap to shape. Apabila kita ingin menambahkan atau mengganti suatu objek, misalkan di sini adalah persegi, lalu saya klik di sini. Maka dia akan membuat suatu objek berdasarkan bentuk ukuran aslinya, ketentuan setengah sel, namun tidak bisa 3/4 ataupun 1/4 sel. Untuk pilihan group atau rotate, ini akan aktif apabila saya sudah mengklik suatu objek kecuali grafik ini. Sebagai contoh, saya klik objek persegi panjang ini, maka rotate sudah aktif. Ketika saya memblok beberapa persegi panjang, maka group aktif. Apabila kita memilih menu rotate, maka akan merotasikan objek tersebut berdasarkan derajat. Terdapat 5 pilihan. Pertama adalah rotasi sebesar 90 derajat searah jarum jam ke sebelah kanan. Pilihan kedua, rotasi ke sebelah kiri berlawanan dengan jarum jam sebesar 90 derajat. Ketiga, berputar 180 derajat secara vertikal. Keempat adalah berputar 180 derajat secara horizontal. Atau pilihan yang kelima adalah more rotasi dengan pilihan. Sini kita bisa menentukan berapa derajat yang ingin kita rotasikan dengan ketinggian dan luasan yang berbeda. Untuk besar yang kita tampilkan, lalu saya pilih sesuai derajatnya, misalnya 270 derajat. Akan tampil seperti ini. Skala height-nya kita aturkan sama seperti tadi, kita bisa besarkan misalnya 500%. 500% akan diperbesar ketinggiannya, kemudian luasannya kita besar menjadi 600%. Seperti ini tampilannya. Oke. Atau pilih properties untuk pengaturan dan pergerakan dari sel sesuai dengan ukuran. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat untuk kawan semua. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar channel saya terus berkembang, menciptakan kreasi-kreasi konten-konten yang menarik dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum.